Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berjumpa lagi dengan Al-IMDRN. Pada kesempatan ini kami hendak melanjutkan tentang kisah Syekh Abdul Qadir Jailani yang telah selesai. Pak, insyaallah akan menuju pada wasiat beliau yang mengarahkan pada kondisi kerohanian. Pada wasiat Syekh Abdul Qadir Jailani selanjutnya ini kebanyakan hanya diajarkan oleh orang-orang yang telah mempelajari dan telah mendapat izayah, yaitu semacam torekoh yang menuju pada Allah dengan lantaran guru mursyid yang diajarkan. Tidak lupa otomatis kami memberikan suatu wasiat beliau ini tujuannya adalah sebagai sesuatu saja untuk belajar selanjutnya. Sebab kita kalau hanya belajar dari secara umum tanpa adanya guru pembimbing yang benar, yang jelas itu dikhawatirkan akan sesat jalannya. Oleh karena itu sebelumnya kami ingatkan lagi untuk menuju dan mempelajari yang berhubungan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah mencari guru sanad yang jelas, yang sampai pada Syekh Abdul Qadir Jailani, yang sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dengan cara ini kita lebih detail, lebih jelas menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala dan terjaga dari tipu muslihat iblis yang menjerumus kita dari hal-hal yang benar dan hak itu. Di antara sekian banyak warisan Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satunya adalah 80 wasiat yang sampai kini dipelajari dan diamalkan oleh umat. Oleh karena itu tak berlebihan, karena sebab semua ajaran dan wasiat beliau sejalan dengan Al-Quran dan Al-Hadis yang dikembangkan sesuai dengan akal pikirannya yang cemerlang di dalam bertafakur. Dengan begitu masih banyak umat Islam yang sama sekali tak mengenal wasiat beliau. Oleh karena itu dalam ini kami hendak memberikan lagi yang berhubungan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam satu wasiat yang berjumlah 80 wasiat Syekh Abdul Qadir Jailani. Wasiat yang pertama, ada 3 hal yang harus dimiliki dan diamalkan oleh setiap mukmin dalam segala ruang dan waktu. 3 hal tadi adalah: 1. Seorang mukmin harus menjaga dan melaksanakan perintah Allah dengan tulus dan ikhlas. Tentu saja kita memahami ibadah kita yang menuju pada Allah ini harus searah dan menuju pada Allah dengan diwasilah, yaitu semuanya dikerjakan karena Allah, tidak dikerjakan karena selain Allah. Semua yang dikerjakan bukan karena Allah tentu saja tidak akan diterima oleh Allah. Adanya makhluk yang ada di dunia ini semuanya adalah sebagai pengganggu untuk menuju pada Allah. Kita harus pandai-pandai mengolah hati, pandai-pandai mengolah keadaan, bahwasanya semua yang ada ini jadikanlah wasilah untuk memudahkan pada Allah Ta'ala. Jadikanlah lantaran kita ini untuk jalan menuju pada Allah. Sebab kita ini dicap sebagai seorang khalifah di muka bumi untuk mengelola dunia seisinya, agar dijadikan sesuatu yang bermanfaat, baik kemaslahatan umum maupun kemaslahatan kerohanian itu. Kalau kita tidak bisa mengerjakan dengan baik, dengan karena Allah, sebab itu adalah suatu yang diperintahkan Allah untuk menuju kepadanya, hanya sebagai wasilah saja, kita tentu saja akan tidak bisa menghindari bahwasanya semuanya adalah akan menjerumus kita dari ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kata-kata ikhlas ini banyak sering disebutkan dalam Al-Quran, di dalam hadis dan sebagainya, bahwasanya tanpa adanya keikhlasan dalam ibadah ini akan sia-sia. Sebab kalau semuanya tidak dikerjakan bukan karena Allah, tentu saja setan akan berpengaruh pada hati kita. Setan akan menjerumuskan dari tujuan kepada Allah. Tentu saja kita akan tersesat dari jalan yang sifatnya vertikal, sehingga kita akan jauh dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 2 adalah seorang mukmin harus menghindarkan diri dari segala yang haram. Yang haram itu yang sifatnya nyata maupun yang samar. Yang haram yang tidak diridhai Gusti Allah, yang haram yang dilarang oleh syariat, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang nyata adalah sesuatu yang jelas, hadisnya sesuatu yang jelas dalam Al-Qur'annya. Terkadang kita mendapatkan sesuatu yang samar, di dalam Al-Quran juga nggak ada, di dalam hadis juga nggak ada, dari sabda Rasulullah SAW yang menunjukkan haram itu juga nggak ada. Itulah yang disebut samar. Kita butuh pemikiran, kita butuh penelaahan bahwasanya sesuatu itu yang sifatnya samar itu lebih utama ditinggalkan daripada kita mengerjakan tanpa kemantapan itu. Perlu tinggalkan sebab kita ingin lebih selamat dari hal-hal yang negatif itu. Kita dengan adanya yang samar ini, kita kalau mau mengerjakannya juga tentu saja akan khawatir bahwasanya akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 3 adalah seorang mukmin harus ridha dengan senang hati menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Kuasa. Dengan adanya ridha dengan ketentuan Allah, tentu saja Allah juga akan ridha pada kita. Kalau kita senang dengan keadaan kita ini dan mensyukuri keadaan kita ini, bahwasanya kita yakin sesuatu yang kita kerjakan dan keadaan ini tidak lepas dari kekuasaan Allah, tidak bisa terlepas dari takdir Allah. Dengan jalan mensyukuri dan menerima dengan hati keadaan kita ini, otomatis kita akan lebih bahagia, lebih sederhana, lebih senang, sehingga kita mengerjakan perintah-perintah Allah akan lebih ikhlas dan lebih siap untuk menuju kepadanya. Kalau kita mau berpikir sejenak, sebenarnya kita ini diberikan pikiran, diberikan kemampuan untuk mengerjakan rencana kita. Kita bisa mempunyai rencana, kita bisa mempunyai catatan untuk rencana ke depan, program ke depan. Tapi nyatanya banyak sekali dijumpai sesuatu yang sifatnya itu jauh dari rencana kita. Banyak kita menjumpai rencana A ternyata jadinya rencana B, rencana B ternyata jadinya rencana A. Hasil dan ikhtiar kita ini ternyata terkadang itu tidak tepat dengan rencana kita. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita rasakan ini. Kita pikir ini tidak selalu sesuai dengan rencana kita. Berarti kita ini mau tidak mau harus menerima segala ketentuan Allah dengan rasa senang dan ridho kepada Allah Ta'ala. Itulah. Dengan adanya keridhaan ini menunjukkan bahwasanya kita ini lebih sadar dengan kekuasaan Allah, lebih memaklumi dengan kekuasaan Allah. Kita lebih tahu diri bahwasanya itu kita tidak bisa menjauhkan dari kekuasaan Allah. Otomatis dengan kita tidak bisa menjauhkan dari Allah, kita akan lebih selamat kalau kita mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kita ridho dengan ketentuan Allah, dengan sebaik-baiknya ridho. Insya Allah hidayah yang kita dambakan, inayah yang kita harapkan, petunjuk yang kita harapkan akan lebih kita capai dengan mudah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengan demikian, dari 3 macam wasiat itu, wasiat pertama 3 macam itu, seorang yang beriman memang harus memiliki 3 hal tersebut, harus diusahakan untuk bisa mendarah daging dalam tubuhnya. Ia harus mengikat diri kepada 3 hal tadi dimanapun berada, baik keadaan bagaimanapun juga. Insya Allah kita ini akan lebih selamat untuk menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada saudara-saudaraku semuanya, kaum muslimin muslimat yang kami hormati, demikianlah wasiat yang pertama dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Kami Al-Fakir juga membutuhkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan butuh kritikan dari teman-teman semuanya. Kami juga banyak kekurangannya. Mari kita bersama-sama menuju pada Allah, semoga kita mendapatkan hidayahnya, mendapatkan pertolongannya untuk keselamatan di dunia wal akhirah. Dan kita akan berlanjut pada wasiat yang kedua, yaitu kita akan diarahkan yang berisi perintah dan saran dari beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Untuk itu sementara kita cukupkan, semoga bermanfaat lahir batin kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.